Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dicintai Allah, di pagi ini yang tadi cukup mendung ibu-ibu, mudah-mudahan Allah tidak menghentikan segala aktivitas amal soleh kita dengan di pagi yang mendung ini. Kenapa kita kadang jenuh beramal soleh, merasa bosan, dan kita tidak kuat dalam beristiqomah. Kemungkinan besar sandaran kita bukan sesuatu yang kuat. Kemungkinan besar sandaran kita adalah sesuatu yang memang sama dengan kita, rapuh, fana. Kullu man alaihi fan. Semua yang ada di dunia ini adalah akan hancur semuanya. Jadi kalau kita bersandar kepada yang fan, kepada yang fana, kepada yang hancur, maka hati kita mudah hancur, hati kita mudah kecewa, hati kita mudah bersedih. Sehebat apa kita itu kecewa, sehebat apa kita sedih, berarti semakin besar dosis kita untuk kita itu tidak ikhlas. Semakin besar dosis kita itu kita tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada hal yang rapuh, abadan, kekal. Kekal ketika kita sekekal Allah yang tidak akan hancur, kekal dalam beramal soleh, kekal dalam menghadapi segala sesuatu, tidak mudah sakit karena kekal amal solehnya, tidak mudah rapuh karena kita bergantung kepada yang kekal. Maka sekekal itu kekuatan kita, di mana banyak orang yang begitu tetap berjalan dalam mengarungi kehidupan ini walaupun banyak badai datang menghujamnya, tapi karena sandarannya bukan yang rapuh, sandarannya yang abadan, yang kekal, maka dia pun kekal dalam menjalankan kehidupan ini. Masya Allah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teman-teman yang dicintai Allah, kita ada ciri ya hubungan kita bila dengan Allah itu baik. Yang pertama, Allah akan beri dia cahaya kesejukan. Jadi Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau saya banyak dosa, saat saya banyak ini, mulut saya tidak mau berhenti gitu mengucapkan istighfar. Kalau dialihkan ke dzikir yang lain, pastilah istighfar lagi. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullahaladzim. Terlalu banyak dosa, dan ketika kita bisa berucap dzikir saja, malu gitu, malu sekali. Maka termasuk malam saya membaca kitab Al-Hikam, termasuk orang yang tanda keras hati ketika kita di antara tandanya matinya hati itu adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan. Ketika kita sedang taat, biasa-biasa wadah, itu memang amal soleh kita. Banyak orang yang melakukan taat jadi sombong, jadi bangga diri, itu ya, justru itu adalah satu tanda hatinya mati. Walaupun dia banyak amal solehnya, walaupun dia banyak tahajud, sedekahnya, di salah satu tandanya mati. Jadi dia tidak merasakan bahwa ketaatan itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kalau Allah mencabut rahmat ketaatan kita dan diberikan kepada orang lain yang Allah cinta kepadanya. Astagfirullahaladzim. Jadi salah satu di antara matinya hati itu adalah tidak ada perasaan sedih atas ketaatan dan tidak ada perasaan menyesal atas kesalahan ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita ada rasa sedih ketika Allah berikan ketaatan ini, sedih bahagia dan takut, sedih takut kalau Allah mencabut segala aura yang Allah berikan kepada diri kita. Aura kesejukan ya teman-teman ya. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Jadi ciri hubungan kita dengan Allah baik itu adalah Allah akan beri dia cahaya kesejukan, aura
Jadi salah satunya adalah ketika kita melihat seseorang, itu seperti kita ingin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang itu, ih, Masya Allah, saya lupa ya tadi nggak sedekah, saya lupa ya tadi nggak berhijab, saya lupa malu gitu. Seakan-akan mengingatkan ada aura yang sebelum berbicara pun mampu menusuk, menghujam ke hatinya pesan-pesan Allah lewat wajahnya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Ya, teman-teman ya, jadi ciri hubungan kita dengan Allah baik itu apa tadi? Ada kesejukan aura. Ya, karena memang kenapa kesejukan aura itu bisa didapat karena memang Allah itu punya aura yang luar biasa. Allah itu bercahaya. Jadi ketika kita sering menyebut dan bersendiri dengan Allah, maka ada naungan Allah di dalam wajahnya. Ada aura yang memang sedikit cahaya Allah diberikan kepadanya. Sehingga melihat wajahnya ketika kita tuh seperti sejuk gitu. Menghujam ke dalam diri. Beda mungkin dengan diri kita yang punya sifat munafik. Kalau sifat munafik itu walaupun melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun langsung sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW, dia tetap aja hatinya membenci dan tidak ada kebaikan. Itu adalah Abdullah bin Ubay, dan sekarang pun banyak gitu ya, banyak sekali ketika banyak orang-orang soleh tapi diberikan kepada hati yang sakit mah, hati-hati yang berpenyakit mah, jadi dia tuh benci wajah gitu, banyak kebencian. Jadi beda, tidak akan diberikan karena ada kebencian di hati orang yang beriman, ada kebencian di hati orang-orang soleh. Itu Allah sudah akan buktikan gitu dengan ucapannya, dengan perbuatannya gitu. Tapi untuk orang-orang yang hatinya tidak ada kemunafikan, melihat orang yang hubungannya dekat dengan Allah itu pas ada aura sejuk tuh, mereka langsung malu dan langsung mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aura sejuk itu mungkin teman-teman ada beberapa ya bisa kita dapatkan. Mungkin kalau kita lagi tahajud, jangan terlalu terang gitu ya. Cukup seadanya saja. Jangan terlalu terang. Ketika ada kegelapan, maka yang cahayanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak gelap juga. Kalau gelap banget itu makruh juga. Tapi tidak terlalu terang gitu untuk salat tahajud itu. Karena ingin dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang lain terlelap tidur ya, teman-teman. Yang kedua, orang yang hubungannya dekat dengan Allah itu adalah uh, Allah berikan cahaya di hatinya. Ya. Jarang sedih, jarang kecewa, jarang menderita karena memang tujuannya adalah bukan manusia, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya cahaya di hatinya itu jarang sedih, jarang kecewa karena memang sandarannya itu, sandaran dan tujuannya. Maka tujuan itu adalah merupakan salah satu apa ya, bekal untuk kita menjadi seseorang yang kokoh gitu dalam menghadapi kehidupan ini. Saya teringat ketika apa Mulyana Arumi mengatakan bahwa keikhlasan itu sesuatu yang tertuju kepada tujuan gitu ya. Jadi ikhlas itu adalah tergantung kepada yang kita tuju. Kalau yang kita tuju ini adalah masih manusia, ya kita tidak akan apa, kita pasti akan banyak mengomong ikhlas ikhlas. Tapi kalau sesuatu yang dituju itu adalah Allah, karena Allah itu adanya di hati, tidak langsung terlihat, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Jadi dia tidak akan membicarakan ikhlas karena ikhlasnya sudah menghujam dari hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dengan orang yang cahaya di Allah berikan cahaya di hatinya itu, dia tidak akan apa ya teman-teman, dia tidak akan ya hati yang ya hidup yang hanya sekedar setengah nafas. Bahkan nanti ada yang mengatakan, ya Allah, saya ternyata hidup itu cuma satu hari di dalam Al-Quran. Temannya yang mengatakan tidak, bukan satu hari, ini setengah hari.
Bahkan ada yang mengatakan 1 jam, bahkan ada yang mengatakan setarikan nafas hidup ini. Kenapa harus banyak membiarkan hati kita selalu menderita? Kenapa harus membiarkan hati kita selalu kecewa, sedih, dengki kepada orang lain? Kenapa kita harus membiarkan semua itu? Kalau hanya hidup itu setarikan nafas. Karena yang paling kekal kita itu adalah di akhirat kelak. Jangan biarkan. Penuhi hidup ini yang setarikan nafas itu dengan cinta. Cinta kepada semuanya. Cinta. Saya sering menerangkannya. Pecinta yang sejati itu adalah ketika dia tahu apapun yang dia lakukan pasti akan dibalas. Pecinta yang dia pecinta cinta yang tidak sejati itu adalah ketika apapun yang dilakukan ingin dibalas oleh orang lain. Saya sudah melakukan ini, kenapa orang lain tidak menghargai saya? Kenapa orang lain menyakiti saya? Kenapa suami tidak menghargai saya? Kepada Pak anak itu sudah dilahirkan, saya sudah capek, sudah mengurusnya, kenapa anak tidak berbakti kepada saya? Itu teman-teman orang yang bukan pecinta sejati. Orang yang masih mengharapkan balas itu adalah tandanya dia tidak punya cinta di hatinya. Kalau dia punya cinta di hatinya, pecinta sejati apapun yang dia lakukan. Mau ada orang, mau tidak ada orang. Semua kegiatannya akan dibalas. Ketika menangis, kita berapa tetes pun nanti ada terlihat di buku hisab kita. Ketika kita tertawa, terbahak-bahak, bahkan hahaha-nya juga berapa itu tertulis nanti di buku hisab kita. Kak, jadilah kita pecinta sejati. Dan untuk menjadi pecinta sejati hanya kepada Allah. Suami akan ada dan tidak ada. Anak akan ada tidak ada, bukan meninggal saja, tapi kadang melihat dan kadang tidak. Semuanya manusia pun seperti itu. Tapi Allah Qorib, dekat. Bahkan lebih dekat dari ulat leher kita. Maka sang pecinta sejati hanya cinta kepada Allah. Dia tahu apapun yang dilakukannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Setiap musibah yang datang itu adalah semua izin Allah. Wa man kana yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti dia akan menunjuki kepada hatinya. Jadi ketika kita punya musibah yang akan diselesaikan oleh Allah, itu bukan masalahnya dulu. Tapi Allah akan menunjuki kepada hatinya bahwa semua apa yang ada di dunia ini la ilaha illallah. Apa yang ada di bumi ini adalah semua izin Allah. Dan yahdi qalbah, kita akan merasakan getaran semua yang Allah berikan itu adalah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan selesainya masalah, tapi ridhonya itu yahdi qalbah, ridho terhadap segala takdir Allah. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hubungan kita dengan Allah dekat itu adalah rezekinya akan dideraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, karena memang orang yang jatuh cinta kepada Allah, banyaknya rezeki yang datang bukan tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah ketika kita bisa dekat dengan Allah. Dan ketakutannya adalah ketika takut Allah menjauh dari kita. Karena Allah kecewa kepada kita dan berpaling kepada teman kita, kepada sahabat kita. Allah lebih dekat kepada sahabat-sahabat kita daripada kita. Karena kita pernah menodainya. Pernah menyimpan rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah ketika kita sudah terbiasa mendapatkan rezeki, maka itu tidak bukan kebanggaan lagi. Karena bukan tujuan hidupnya.
bukan tujuan hidupnya, bahkan rezeki yang menderas itu dia ketakutan. Takut kalau Allah itu istidraj, menguji seperti ke Qarun dan Firaun. Astagfirullahaladzim. Yang harus kita perhatikan teman-teman tentang rezeki. Rezeki itu bukan hanya saja harta ya. Tapi rezeki itu adalah dipertemukan suami soleh. Dimudahkan anak-anak untuk soleh. Dimudahkan hati untuk baik. Dimudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Dimudahkan kita untuk dekat dengan Al-Quran. Dimudahkan kita untuk menangis karena taat kepada Allah. Itu adalah merupakan satu rezeki. Dan itu adalah rezeki yang abadan, yang kekal teman-teman. Yang bisa kita pertaruhkan nanti di akhirat kelak. Yang ke berapa teman-teman? Yang keempat ya. Yang keempat hubungan dengan Allah. Jadi orang yang hubungan dengan Allah dekat itu adalah fisiknya dikuatkan. Hubungan dengan Allah akan berdampak kepada kekuatan fisik. Fisiknya dikuatkan, berbagai kegiatan, berbagai kesibukan. Di tengah malamnya dia bercinta dengan Allah. Di paginya, di siang harinya dia fisiknya dikuatkan. Seakan-akan banyak orang yang punya kesibukan sedikit, pasal dia banyak mengeluh kesah. Beda dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya itu disehatkan dengan berbagai amal solehnya. Kenapa selalu dikuatkan fisiknya? Karena di hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika di hati kita tidak ada Allah Subhanahu wa taala, maka fisik kita mudah lemah, mudah rapuh, kegiatan. Karena apa? Karena banyaknya ketidakikhlasan di dalam diri kita. Karena bukan banyak tujuannya, bukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kelima, ciri hubungan kita baik dengan Allah itu adalah Allah cintakan hati di makhluk hambanya. Jadi yang kelima adalah Allah cintakan hati di makhluk hambanya. Jadi Allah yang izinkan anak kita mencintai kita, Allah yang izinkan suami mencintai kita, teman-teman, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita mencintai kita karena memang ada Allah di dalam hatinya. Jadi yang kelima Allah izinkan cinta makhluk kepadanya gitu ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman 5 ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah akan berikan cahaya kesejukan aura dalam wajahnya. Yang kedua Allah berikan cahaya di hatinya. Yang ketiga rezekinya akan dideraskan oleh Allah dan rezeki itu bukan materi saja tapi anak soleh. Suami soleh, sahabat soleh itu adalah rezeki. Fisiknya dikuatkan, hubungannya dengan Allah berdampak pada kekuatan fisik. Yang kelima Allah cintakan hati kita di makhluk hambanya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf teman-teman yang mendengarkan hari ini, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Terima kasih yang sudah sedekah pagi hari ini. Saya sengaja menyumbangkan menyumbangkan amal soleh atau ilmu bermanfaat ini karena kebaikan yang teman-teman berikan kepada kami sehingga bangunan kelas penghafalan Al-Quran terbangun kokoh sekarang dan hampir mau selesai ya. Terima kasih teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.